Oke, selamat pagi, siang, sore. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Jakfar, dalam mata kuliah Analisis Real. Ya. Kali ini kita ingin membahas mengenai deret pangkat. Oh, ternyata saya salah buka slide. Ya udah, gak apa-apa. Hari ini kita bahas barisan Cauchy, ya, barisan Cauchy. Oke, jadi sasaran mata kuliah kita hari ini itu yang pertama, kita harus paham apa itu barisan Cauchy. Terus sasaran selanjutnya, kita bisa menggunakan kriteria kekonvergenan Cauchy, ya. Dan selanjutnya kita akan memahami apa itu barisan. Dan yang terakhir, kita mengetahui apa aplikasi dari barisan Cauchy dalam numerik, ya. Oke. Latar belakang. Oke. Jadi saat kita bicara tentang kekonvergenan barisan, biasanya kita dituntut untuk ngecek barisan ini konvergen atau enggak, ya. Nah, kalau kita periksa menggunakan definisi barisan konvergen, apakah barisan ini konvergen atau enggak, nah kita perlu mengetahui dulu atau menduga nilai limit barisan tersebut itu berapa, ya. Namun, kadang itu sulit ketika rumus suku-sukunya itu tidak mudah, atau saat dinyatakan secara rekursif, itu kita kesulitan menduga limitnya berapa, ya, gitu ya. Alternatifnya, untuk memeriksa barisan itu konvergen atau enggak, kita bisa memanfaatkan keterbatasan dan kemonotonan barisan tersebut. Artinya kalau barisan itu terbatas dan monoton, berarti dia konvergen, gitu ya. Nah, sayangnya sering tidak berlaku. Maksudnya kalau barisannya tidak monoton gimana? Berarti senjata tadi tidak berlaku dong, ya. Artinya kita butuh suatu senjata baru, suatu konsep baru yang nantinya akan dipakai untuk ngecek barisan ini konvergen atau enggak. Nah, konsep apa itu? Itu adalah konsep barisan Cauchy, ya. Apa itu barisan Cauchy? Ini definisinya. Barisan bilangan real X atau barisan Xn disebut barisan Cauchy kalau untuk setiap bilangan real epsilon lebih besar dari 0, selalu ada bilangan asli H, ya, atau H epsilon. H itu boleh bergantung sama epsilon. Sehingga untuk setiap bilangan asli N dan M yang lebih besar atau sama dengan H ini, berlaku nilai mutlak Xn dikurangi Xm kurang dari epsilon, ya. Nah, ini definisi ini hampir mirip dengan definisi barisan konvergen, ya, konvergen ke X. Namun di barisan konvergen, di sana kita harus tahu X-nya, ya, yaitu titik limitnya. Nah, di sini tidak, ya. Di sini diganti posisi X di definisi barisan konvergen kan ada di sini. Nah, di sini kita ganti dengan Xm. Jadi mudah untuk dihafalkan, ya. Oke, lanjut. Jadi singkat kata, barisan itu disebut barisan Cauchy kalau untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, ada bilangan asli H, di mana suku-suku setelah XH itu jarak antara suku-sukunya selalu kurang dari epsilon. Gitu ya. Nah, sekarang dari definisi ini bisa kita cari definisi
barisan yang bukan barisan Cauchy ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau barisan itu bukan barisan Cauchy, itu apa artinya? Itu artinya ada bilangan real epsilon 0 yang lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap bilangan asli H, ada bilangan asli N0 dan M0 yang lebih besar atau sama dengan H, dan berlaku jarak X N0 ke XM0 justru lebih besar dari atau sama dengan epsilon 0. Jadi ini adalah negasi dari pernyataan di atas. Oke. Biar lebih paham, kita lihat ilustrasi geometri dari barisan Cauchy ya. Jadi secara geometris, apa itu barisan Cauchy? Jadi misal saya punya barisan seperti ini. Ini suku ke-1-nya ada di sini, suku keduanya ini, suku ketiganya ini, suku keempatnya ini, suku kelimanya X5, suku keenamnya X6, dan seterusnya ya. Oke. Nah, barisan ini barisan Cauchy iya atau enggak? Nah, cara ngeceknya begini. Kita ambil sebarang epsilon yang lebih besar dari 0, misal sekian ya. Nah, karena ini sebarang, jadi epsilonnya boleh diperbesar, boleh diperkecil, bebas ya. Berapapun epsilon yang lebih besar dari 0 ya. Kemudian kita buat pita hijau ya, selebar epsilon seperti ini. Nah, kalau setiap epsilon ternyata kita bisa menemukan H, ya H itu berapa? Dalam kasus ini hanya ini ya, hanya adalah 6. Di mana ada H ya, di mana untuk setiap N dan M yang lebih besar dari H, ini artinya kita perhatikan suku-suku setelah suku ke XH, suku ke-6 gitu ya, ternyata suku-sukunya baik XN atau XM ada di pita hijau ini. Ya, semuanya. Ini artinya jarak XN ke XM selalu kurang dari epsilon ya. Nah, kalau untuk setiap epsilon, jadi epsilonnya diperkecil atau diperbesar, selalu kita nemu H yang membuat seperti ini, maka barisan tersebut dikatakan sebagai barisan Cauchy. Oke. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Contoh barisan Cauchy itu seperti apa, Pak? Nah, contohnya adalah barisan seper n ya. Nah, di sini kita mau membuktikan menggunakan definisi barisan Cauchy bahwa barisan seper n adalah barisan Cauchy ya. Buktinya gimana? Kita kembalikan ke definisi, artinya ya kita ambil epsilon lebih besar dari 0. Kalau dia emang barisan Cauchy, berarti harus ada H bilangan asli ya. Siapa H-nya? Kita yang nyari ya. Sehingga untuk setiap M dan N bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan H, berlaku jarak XN min XM harusnya nanti kurang dari epsilon. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, gimana nentukan H-nya? Gitu kan ya? Nah, di sini saya ingin memberi suatu metode ya untuk menentukan H. Metode apa? Kita gunakan metode analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan itu gimana, Pak? Kita berangkat dari yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah XN jaraknya ke XM harus kurang dari epsilon ya. Oke, agar ini terpenuhi, ingat karena
kita pakai analisis pendahuluan, berarti kita pakai alur mundur sebenarnya ya. Jadi panahnya ke atas sana gitu ya. Agar kondisi ini dipenuhi, itu artinya, nah kita kembalikan ke definisi, karena barisannya adalah 1/n, artinya suku ke n adalah 1/n, suku ke m adalah 1/m. Oke. Agar ini terpenuhi, oke. Nah, kita punya ketaksamaan segitiga ya. Ini nilai mutlak 1/n dikurangi 1/m itu berdasarkan ketaksamaan segitiga akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 1/n ditambah nilai mutlak 1/m ya. Nah, agar ini terpenuhi, maka nilai mutlak 1/n ditambah nilai mutlak 1/m kurang dari epsilon juga dong, gitu ya. Nah, kita tahu 1/n dan 1/m itu kan positif nilainya. Jadi, nilai mutlaknya boleh kita hilangin dong ya. Nah, kemudian setelah itu, karena di sini ada dua variabel, yaitu n dan m, jadi kita misalkan atau asumsikan si n yang kurang dari m. Oke? Si n ini yang kurang dari m, atau sebaliknya boleh. Nah, di sini kita asumsikan si n kurang dari si m. Artinya, 1/m ya, 1/m kurang dari 1/n dong. Ya, karena penyebutnya lebih besar 1/n. Oke. Jadi agar kondisi ini terpenuhi, maka 1/n ditambah 1/n harus kurang dari epsilon. Ya. Lanjut. 1/n ditambah 1/n itu tidak lain adalah 2/n. Jadi kita peroleh 2/n kurang dari epsilon. Atau bisa kita tulis si n-nya lebih dari 2/epsilon ya. Ingat, n-nya lebih dari 2/epsilon. Nah, inilah yang kita gunakan untuk menentukan siapa itu si H gitu ya. Siapa si H? Karena n lebih besar dari 2/epsilon, dan di sini H kurang dari n, berarti si H juga harus lebih dari 2/epsilon dong. Ya. Karena H di sini harus bilangan asli, berarti H yang dipilih adalah bilangan asli terkecil yang lebih dari 2/epsilon. Oke, sudah kita dapat H-nya. Nah, kalau si H-nya adalah bilangan asli terkecil yang lebih dari 2/epsilon, maka sekarang kita buktikan ya. Nilai mutlak xn min xm itu adalah nilai mutlak 1/n dikurangi 1/m ya. Ini dari definisi barisannya sendiri dari soal ya. Nah, menggunakan ketaksamaan segitiga diperoleh dia kurang dari atau sama dengan 1/n ditambah 1/n. Oke. Nah, selanjutnya, karena n dan m lebih dari atau sama dengan h, maka 1/n kurang dari atau sama dengan 1/h, begitu juga dengan 1/m kurang dari atau sama dengan 1/h. Jadi diperoleh ini. 1/h tambah 1/h tidak lain adalah 2/h. Nah, karena si h di atas ini ya, si h lebih besar dari 2/epsilon, berarti 1/h justru kurang dari 1/2/epsilon. Nah, seperti ini. 2/2/epsilon itu tidak lain adalah epsilon. Sudah terbukti. Oke. Nah, sampai sini kita punya contoh
bahwa barisan seper n adalah barisan Cauchy. Ya. Contoh yang lain, Pak. Nah, contoh yang lain selain seper n, ya ada n plus 1 per n, itu juga merupakan barisan Cauchy. Barisan seper 2 pangkat n, ini juga barisan Cauchy. Dan masih banyak contoh yang lain ya. Sedangkan contoh yang bukan merupakan barisan Cauchy, itu adalah salah satunya ini, barisan min 1 pangkat n. Ya. Ini kalau di list min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya, dia bukan barisan Cauchy. Ya, contoh yang lain, barisan n, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu juga bukan barisan Cauchy. Oke? Nah, yang terpenting dari barisan Cauchy ini apa? Nah, teorema berikut, gitu ya. Ada 3 teorema dasar di barisan Cauchy. Yang pertama, setiap barisan bilangan real yang konvergen merupakan barisan Cauchy. Jadi, barisan konvergen itu pasti merupakan barisan Cauchy. Itu teorema pertama ya. Kemudian ada teorema kedua atau lema ya. Lema 2. Setiap barisan real Cauchy itu merupakan barisan terbatas. Artinya barisan Cauchy pasti terbatas gitu ya. Nah, dari teorema 1 dan 2 ini diperolehlah teorema 3 yang kita sebut dengan kriteria kekonvergenan Cauchy ya. Dia bilang kalau ada barisan bilangan real X ya. Nah, barisan X merupakan barisan konvergen jika dan hanya jika barisan X tersebut merupakan barisan Cauchy. Nah, teorema 3 inilah yang kita pakai untuk mengecek barisan tersebut konvergen atau enggak. Nah, sama aja dengan kita ngecek barisan tersebut barisan Cauchy atau enggak, gitu ya. Bukti dari teorema ini kalian pelajari sendiri secara mandiri ya, di bukunya Bartel boleh dan lain-lain. Oke. Terkait barisan Cauchy sampai di sini ya. Ini latihan. Jadi di sini ada 4 soal ya. Soal pertama, buktikan contoh-contoh tadi. Tadi kan ada contoh-contoh selain seper n ya. Nah, itu buktikan bahwa contoh-contoh tersebut merupakan barisan Cauchy dan juga ada contoh-contoh tersebut bukan barisan Cauchy. Itu kalian buktikan sendiri menggunakan definisi, gitu ya. Kalau kalian pengen yang, wah Pak, soalnya terlalu mudah misal ya. Ada soal yang lebih advance dikit ya. Nah, ini nomor 2. Ini ada barisan xn. Dia disajikan dalam rekursif ya, bentuk rekursif. X1-nya 1, X2-nya 2. Dan xn untuk n lebih dari 2, itu definisinya adalah setengah kali xn-1 tambah xn-2. Nah, ini adalah contoh barisan konvergen, meskipun bukan barisan monoton ya. Nah, ini jelaskan. Ya, kok bisa ini konvergen? Artinya kita bisa membuktikan ya. Pakai apa? Hint-nya, petunjuknya pakai barisan Cauchy ya. Artinya buktikan bahwa barisan ini merupakan barisan Cauchy. Oke. Nomor 3, tunjukkan bahwa barisan ini Y1 1 per 1 faktorial, Y2 1 per 1 faktorial dikurangi 1 per 2 faktorial, dan Yn 1 per 1 faktorial dikurangi 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial, dan seterusnya secara umum negatif 1 pangkat n plus 1 per n faktorial. Nah, barisan ini merupakan barisan konvergen. Tunjukkan. Ya. Mungkin kalau kalian pakai definisi barisan konvergen langsung akan kesulitan, tapi kalau kalian gunakan barisan Cauchy, ini lebih gampang gitu ya. Nomor 4, tunjukkan bahwa barisan Z, nah ini Z, ya barisan
dengan rumus 1 plus 2, per setengah plus sepertiga, dan terus sampai 1/n, ini merupakan barisan divergen. Ya, karena ini bab barisan Cauchy, ya tunjukkan bahwa si Z ini bukan barisan Cauchy, maka pastilah tidak konvergen atau divergen. Gitu ya. Oke, lanjut. Selain barisan Cauchy, ada konsep barisan lain yang tidak kalah penting untuk kita bahas, ya. Nah, yaitu barisan kontraktif. Oke, ini beda lagi, ya. Apa itu barisan kontraktif? Nah, ini. Barisan real X atau barisan Xn disebut sebagai barisan kontraktif jika ada bilangan real C yang kurang dari 1 tapi lebih dari 0, sedemikian hingga untuk semua N berlaku ketaksamaan berikut. Ya. Jarak Xn plus 2 ke Xn plus 1 selalu kurang dari C kali jarak Xn plus 1 ke Xn. Nah, bilangan C di sini itu boleh kita sebut sebagai konstanta barisan kontraktif. Oke. Contohnya Pak, barisan kontraktif itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Barisan di mana suku kesatunya terletak antara 0 dan 1, ya. Dan suku ke N itu rumusnya sama dengan 1/7 kali Xn min 1 pangkat 3 tambah 2. Ini dinyatakan sebagai rekursif artinya, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh barisan kontraktif. Nanti kita buktikan, ya. Nanti. Karena ada teorema yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu. Oke. Sifat-sifat barisan kontraktif seperti apa? Nah, sifat-sifatnya berupa teorema di sini, ya. Teorema 4. Nah, lihat. Setiap barisan kontraktif merupakan barisan Cauchy. Sehingga barisan tersebut pastilah konvergen. Nah, artinya untuk menunjukkan barisan itu konvergen, ada senjata baru lagi nih, yaitu tunjukkan bahwa barisan itu barisan kontraktif. Nah, biasanya menunjukkan barisan itu kontraktif itu lebih mudah daripada menunjukkan barisan itu adalah barisan Cauchy, ya. Kemudian akibat 5, ya. Ini akibat langsung yang diturunkan dari teorema 4. Diberikan barisan bilangan real X. Oke, maaf ini typo, ini harusnya X besar, ya. Atau barisan Xn. Jika X kontraktif, jika X merupakan barisan kontraktif dengan konstanta kontraktifnya C, dan Xn ternyata konvergen ke X star, maka berlaku dua ketaksamaan berikut, yaitu jarak Xn ke titik limitnya itu pastilah kurang dari atau sama dengan C pangkat N-1 per 1/C kali jarak X2 ke X1. Ya. Dan ketaksamaan yang kedua adalah jarak Xn ke titik limitnya X star itu selalu kurang dari C per 1 min C kali jarak Xn ke Xn min 1. Oke. Ini adalah hubungan, ya, hubungan antara jarak suatu suku ke suku barisan ke titik limitnya itu ternyata bisa kita tentukan besarnya. Besarnya selalu kurang dari, ya, bisa kita bandingkan dengan jarak suku pertama dan kedua, atau juga bisa kita bandingkan dengan jarak suku ke N ke suku sebelumnya, gitulah, ya. Oke. Bukti pelajari secara mandiri di buku Bartel, oke? Nah, lanjut. Ini bukti barisan kontraktif yang awal tadi, ya. Nah,
saya sebut pembuktiannya jauh lebih mudah daripada membuktikan bahwa barisan tersebut Cauchy ya. Dan biasanya dipakai untuk barisan-barisan konvergen yang berbentuk atau disajikan dalam bentuk rekursif ya. Ini kita coba buktikan bahwa barisan dalam bentuk rekursif ini merupakan barisan kontraktif. Oke, bukti. Karena X1 ada di antara 0 dan 1 nilainya, maka untuk setiap N, suku-sukunya pun pasti terletak antara 0 dan 1. Ya. Ada pertanyaan, kenapa? Nah, karena di matematik, setiap implikasi itu selalu harus bisa dijelaskan. Ya. Ini penjelasannya mudah. Ya, bisa kita gunakan induksi matematika untuk menentukannya ya. Oke. Tapi tanpa induksi matematik pun mudah sih untuk dilihat. Lihat kalau X1-nya ada di antara 0 dan 1, maka suku selanjutnya kan ini antara 0 dan 1, dipangkatkan 3 pun juga ada di antara 0 dan 1. Ditambah 2 dan dibagi 7 juga pasti ada di antara 0 dan 1 hasilnya ya. Lanjut. Nah, sekarang kita mau membuktikan bahwa dia barisan kontraktif ya. Jadi kita bentuk ketaksaman tadi ya. Kalau bisa menemukan C antara 0 dan 1, maka selesai. Barisan ini merupakan barisan kontraktif. Kita cek dulu ya. Jarak Xn suku ke N plus 2 terhadap suku ke N plus 1 ini tidak lain adalah sama dengan masukkan rumus yang ini ya. Jadi kalau Xn plus 1 kan sama dengan ini, kalau Xn plus 2 sama dengan ini, tinggal ganti N plus 1. Oke. Kemudian di sini ada plus 2 dikurangi 2, ini bisa dicoret. Jadi tinggal ini ya, sederhananya. 1/7 bisa keluar dari nilai mutlak secara distributif. Nah, setelah ini bisa kita faktorkan ya. Faktorkan menjadi ini. Oke, jadi 1/7 kali nilai mutlak Xn plus 1 kuadrat ditambah Xn plus 1 kali Xn ditambah Xn kuadrat dikali Xn plus 1 min Xn. Ini operasi aljabar aja ya. Jadi kalau kita punya, masih ingat dulu, A pangkat 3 min B pangkat 3 itu kan bisa difaktorkan. Jadi A kuadrat plus AB plus B kuadrat kali A min B. Gitu ya. Menggunakan ketaksaman segitiga ini bisa pecah. Ya, bisa dipisah. Dan kita tahu tadi Xn kan kurang dari 1 untuk setiap N. Berarti ini Xn plus 1 kuadrat nilai mutlaknya juga akan kurang dari 1. Ini juga akan kurang dari 1. Ini juga akan kurang dari 1. Jadi secara keseluruhan ini kurang dari 3. Ya, artinya kurang dari 3/7 kali Xn plus 1 dikurangi Xn nilai mutlaknya. Sudah. Ini kan udah berbentuk seperti definisi barisan kontraktif. Dan C-nya adalah 3/7. Jadi dengan konstanta kontraktif 3/7. Dan benar ada di antara 0 dan 1. Sudah terbukti. Oke, gitu ya. Nah, kalian juga bisa cari contoh-contoh lain dari barisan kontraktif. Nah, aplikasi dalam numerik seperti apa, Pak? Jadi, misal diberikan persamaan pangkat 3 nih. Ya, X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 2 sama dengan 0. Persamaan ini memiliki solusi antara 0 dan 1. Ya. Nah, kita akan menentukan nih pendekatan solusi tersebut. Jadi, berapa ya akarnya gitu ya. Nah, di sini pertama kita tulis kembali persamaan dalam bentuk ini.
X sama dengan sepertujuh X pangkat 3 plus 2. Ini ya, sama. Tinggal X-nya ditaruh di ruas kanan, kiri, dan sisanya di ruas kanan. Kemudian, misalkan X1 kita adalah ada di antara 0 dan 1. Terserah milih berapapun gitu ya. Maka, dan Xn sama dengan sepertujuh, di sini Xn min 1 pangkat 3 plus 2. Maka, kita telah mengetahui bahwa barisan Xn nantinya, ya, barisan Xn ini kan barisan kontraktif. Dan berdasarkan contoh sebelumnya, Xn pasti konvergen dong, ya. Nah, konvergen kemana? Katakan dia konvergen ke R. Ya, R yang memenuhi R sama dengan sepertujuh kali R pangkat 3 plus 2. Atau R pangkat 3 min 7R plus 2 sama dengan 0. Artinya, R inilah nanti solusi dari persamaan di atas. Jadi, untuk mendekati nilai R, kita bisa melakukan dengan cara menghitung nilai X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, dan seterusnya, ya. Nantinya akan menuju si R ini. Oke. Dalam metode numerik, ya, metode ini selanjutnya kita kenal sebagai metode iterasi titik tetap, ya. Nah, ini salah satu aplikasi dari barisan Cauchy atau barisan kontraktif. Oke. Sampai di sini video kita kali ini. Tetap sehat selalu. Terima kasih.